Halo, selamat datang kembali di Maharani Channel. Kali ini aku akan berbagi cerita pengalaman sewaktu trip ke Eropa tahun 2019. Jadi perjalanannya dimulai tanggal 22 Juni 2019 sampai 7 Juli 2019. Dan aku berdua sama temanku cewek-cewek itu menjelajahi 4 negara. Dan setiap negara ini kita pasti ada pengalaman yang mengesankan. Aku bakal ceritain beberapa ke kalian. Yang pertama itu waktu perjalanan di Belanda. Jadi pas di Belanda itu kita berencana mengunjungi salah satu kota namanya Giethoorn. Itu terkenal sama desa yang dikelilingi sama sungai. Dari Amsterdam itu kita menuju ke Giethoorn naik kereta. Nah, tapi jadi seharusnya di tengah jalan itu kita waktu naik kereta itu harusnya turun di salah satu stasiun dan ganti kereta menuju ke Giethoorn. Tapi kita waktu itu nggak tahu informasi itu, jadinya kita kebablasan sampai ke Groningen, dan itu kota yang hampir ujung utaranya Belanda. Jadi karena kejadian itu kami melewatkan 2 tempat wisata yang seharusnya itu sehari bisa mengunjungi 3 tempat wisata. Akhirnya cuma 1 tempat wisata, yaitu ke Giethoorn. Selain menyita waktu karena kesasar itu, kami juga mengeluarkan biaya lebih karena dari kota Groningen menuju ke Giethoorn itu kita beli tiket ulang. Jadi buat teman-teman yang mau trip ke luar negeri, mungkin waktu di kereta itu bisa sambil pantau di Maps atau tanya ke petugas stasiun atau petugas kereta nanti transit di mana, kayak gitu. Nah, selanjutnya waktu di Swiss aku juga pernah mengalami pengalaman yang kejadian yang gak terduga. Jadi di Swiss itu memang biaya hidup itu lumayan mahal ya teman-teman. Jadi harga tiket kereta itu mahal, penginapan juga mahal, harga makan juga lumayan mahal. Jadinya kami memutuskan untuk membeli Saver Day Pass, yaitu 1 tiket itu bisa naik kereta di Swiss seharian. Dan karena harga tiket Saver Day Pass-nya ini lumayan mahal, jadi kami memanfaatkan semaksimal mungkin. Berangkat dari penginapan itu pagi dan kembali lagi penginapan ke selanjutnya itu malam, tengah malam. Waktu itu perjalanan dari kota namanya Zermatt. Kita dari Zermatt itu rencananya mau menuju ke Zurich, dan dari Zurich menuju ke kota namanya Chur. Kita udah pesen penginapan di kota Chur. Dari kota Zermatt ke Chur ini kira-kira perjalanannya itu sekitar 5 jam naik kereta. Nah, berangkat dari Zermatt itu kita sekitar jam 6 sore. Perkiraan sampai di Chur itu jam 11 malam. Tapi waktu kita naik kereta dari Zermatt ke Zurich itu ada kejadian nggak terduga, yaitu relnya rusak. Jadi waktu di perjalanan itu kami sempat berhenti di salah satu stasiun gitu, dan dikasih tahu kalau ada perbaikan rel. Jadi kita bakal berhenti lumayan lama dan itu nggak tahu sampai kapan perbaikannya. Bahkan waktu itu tuh kayak ada beberapa orang itu yang sampai keluar kereta, mereka ngerokok, mereka minum karena mungkin saking bosannya di dalam kereta. Singkat cerita, perbaikan relnya selesai, akhirnya kereta jalan lagi. Nah, keretanya itu sampai di Zurich itu sekitar jam setengah 12 malam. Padahal kereta terakhir dari Zurich ke Chur itu jam 11 malam. Otomatis aku nggak bisa melanjutkan perjalanan dari kota Zurich ke Chur. Baru bisa naik kereta besok paginya. Jadi akhirnya pesen 2 penginapan sekaligus dalam satu waktu, yaitu di Zurich sama di Chur. Padahal mesen penginapan dadakan di Swiss itu harganya lumayan ya teman-teman. Dan itu lumayan ya teman-teman, gara-gara kejadian itu biaya traveling itu jadi lumayan membengkak. Selain bayar 2 penginapan dalam satu waktu, aku juga waktu itu dijemput sama pemilik penginapan. Jadi ada tambahan lagi biaya untuk transportasi dari stasiun Zurich ke penginapan. Pengalaman yang berikutnya yaitu waktu di Paris. Dan ini pengalaman yang paling buruk sih menurut aku. Jadi waktu itu kita perjalanan dari Roma ke Paris dan kita bawa koper yang besar dan juga bawa ransel. Begitu sampai di kota Paris, kita nggak langsung menuju ke penginapan, karena kalau
Di Paris itu dia sistemnya ada zona gitu. Jadi zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Dimana semakin dekat sama city center itu tuh harga penginapan semakin mahal gitu. Waktu itu kami memilih penginapan di zona 2 dimana harganya lebih murah dibandingkan di zona 1. Tapi tempat wisata kebanyakan itu di zona 1. Nah, karena kita juga mau efisien waktu biar nggak bolak-balik ke penginapan yang lumayan jauh dan ke tempat wisata, kita nggak langsung bawa koper itu penginapan, kita titip koper di dekat tempat wisata. Waktu itu kita mau nitipin koper di dekat tempat wisata, kita nyari di website namanya BagBnB, pesan online, bayar pakai kartu kredit, udah lunas. Habis itu dapat email gitu kan, dan kita menuju ke tempat penitipan koper. Waktu itu di sebuah cafe. Nah, singkat cerita kita udah sampai di kafenya itu, kita nunjukin bukti email dari BagBnB, terus kita dikasih semacam kertas kecil gitu. Nah, kertas kecilnya itu ada nomor. Begitu naruh koper dan kertasnya udah kita simpen, kita jalan-jalan keliling Paris. Waktu itu keliling ke Musée du Louvre sama ke Menara Eiffel. Selesai jalan-jalan sekitar jam 7 malam, aku balik lagi ke kafe buat ngambil koper dan rencananya mau balik ke penginapan. Begitu sampai di kafe, aku nyariin kertas kecil buat ngambil koper dan ternyata kertasnya nggak ada. Lalu panik dong aku nyariin di seluruh tas, isi tas aku bongkar, seisi dompet aku cari dan ternyata tetap nggak ketemu. Akhirnya aku ngadep ke waiters dan aku jujur ke dia kalau kertasnya memang nggak ada gitu. Terus dia bilang kayak, ya udah kamu cari dulu sampai ketemu, nanti kamu balik lagi ke sini gitu. Akhirnya aku keluar dari kafe, di depan kafe aku nyari lagi, aku bongkar lagi sampai aku kayak udah lama banget aku nyari, tetap nggak ketemu. Kayak udah hampir jam 9 malam dan kafenya udah mau tutup gitu kan. Terus aku ngadep lagi ke waiters, aku bilang nggak ketemu, tetap nggak ketemu kertasnya, aku bilang gitu. Terus aku bilang yaudah deh aku bayar lagi nggak apa-apa biaya penitipan kopernya, dan ternyata dia tetap menolak. Akhirnya seisi tasku dan seisi dompetku aku bongkar di depan dia. Jadi benar-benar aku tuang gitu seisi tasku di depan dia, biar dia tahu kalau misalkan kertasnya emang nggak ada, bukan karena aku yang pengen nyembunyiin atau apa gitu. Dan dia tanpa belas kasihan malah bilang gini, siapa tahu kertasnya nyelip di temenmu, ya udah kamu cari dulu sampai ketemu, kamu besok balik lagi ke sini, kata dia. Terus karena aku udah kayak putus asa, kalau misalkan aku besok balik lagi ke situ, otomatis jadwal yang udah aku susun buat besok itu bakal berantakan. Dan kalau misalkan koperku tertahan, aku nggak bisa ganti baju hari itu, nggak bisa mandi, nggak bisa sholat karena perlengkapannya semua di koper. Akhirnya aku bilang gini ke dia, kalau koperku kamu tahan, aku nggak bisa pergi ke Amsterdam loh. Terus dia mikir bentar gitu, kayak mungkin dia mikirnya kayak, kalau misalkan ini orang nggak bisa ke Amsterdam, terus dia nggak bisa balik ke negaranya, itu bakal jadi tanggung jawab dia loh, mungkin dia mikirnya gitu. Akhirnya setelah dia mikir bentar, terus dia kayak tanpa kata-kata dia menuntun aku ke tempat penyimpanan koper buat ngambil koper. Dan akhirnya koperku dikembaliin tanpa nunjukin kertas dan juga tanpa bayar sepeser pun. Dan yang paling bikin aku nggak habis pikir, begitu aku balik ke Indonesia dan aku beres-beres isi tas, ternyata ketemu dong kertasnya. Jadi mungkin ini pelajaran berharga banget buat aku. Nanti kedepannya kalau jalan-jalan lagi dan dikasih kertas resep gitu, aku bakal nyimpennya di tempat yang mudah diinget. Nah, itu tadi beberapa pengalaman yang aku alamin selama trip di Eropa kemarin. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.